Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Safa. Kali ini kita akan membahas tentang sel volta bagian kedua. Oke, jadi sel volta ini lahir dari gagasan seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, yaitu Alessandro Giuseppe Volta pada tahun 1827 dan Luigi Galvani pada tahun 1798. Di sel volta itu adalah rangkaian alat ya, jadi bagian dari sel elektrokimia, di mana pada alat ini terjadi reaksi kimia ya, atau reaksi redoks yang kemudian dari reaksi tersebut menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian sel volta ini terdiri dari 4 bagian, ada voltmeter, ada jembatan garam, ada anoda, dan ada katoda. Seperti ini gambarannya ya. Jadi yang ini adalah elektroda ya, elektroda batang ini kanan dan kiri ini adalah elektroda. Kemudian ini pipa U, ini adalah jembatan garam. Kemudian ini voltmeter untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan. Nah, jadi voltmeter ini menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Kemudian jembatan garam ini adalah komponen yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan atau sebagai aliran elektron ya dari anoda ke katoda. Terus anoda adalah elektroda negatif, jadi tempat terjadinya reaksi oksidasi pelepasan elektron. Nah, kemudian katoda adalah elektroda positif, tempat terjadinya penangkapan elektron atau terjadinya reaksi reduksi. Nah, di sini anodanya adalah logam Zn, logam seng, sedangkan katodanya logam Cu, logam tembaga. Nah, kemudian jembatan garamnya di sini menggunakan larutan atau garam Na2 natrium sulfat. Oke, nah hal-hal yang harus diperhatikan dalam sel volta. Jadi di sel volta ingat kapan itu katoda itu adalah elektroda positif ya. Jadi katoda positif, anoda adalah elektroda negatif. Kemudian krau. Nah, krau di semua elektrokimia ini adalah krau. Katoda itu mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian dari jembatan garam tersebut elektron mengalir dari anoda ke katoda, dari elektroda negatif ke elektroda positif. Nah, terus menentukan besar listrik yang dihasilkan ya, atau potensial elektroda, sel namanya. Jadi sel ini untuk menentukan jumlah listrik yang dihasilkan dari proses sel volta ya. Itu adalah E0 potensial reduksi dari logam yang mengalami reduksi dan E0 yang mengalami oksidasi, atau lebih mudahnya kita lihat aja E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Jadi kamu menentukan yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, gitu aja. Kemudian kita juga menuliskan diagram sel atau notasi sel. Jadi penulisan notasi sel seperti ini. Jadi logam yang di anoda itu apa, kemudian ionnya apa, ya dibatasi dengan 1 garis, kemudian dibatasi lagi dengan 2 garis. 2 garis ini maksudnya adalah jembatan garam. Kemudian ion dari logam yang ada di katoda, ya. Kemudian logam di katoda itu apa? Nah, jadi logam, ion, logam. Tapi anoda, ion, anoda, ion, katoda, seperti itu. Nah, kemudian dalam penulisan reaksi kimianya atau reaksi redoksnya, ingat E0 yang besar, penulisan reaksi redoksnya tetap. Ya, biasanya penulisan reaksi redoks seperti ini nih. Selalu reaksi redoksnya adalah reaksi reduksi, karena E0 itu adalah potensial reduksi sebenarnya, potensial sel reduksi. Jadi penulisannya selalu reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi kalau E0 yang besar berarti dia mengalami reduksi, berarti penulisan reaksi redoksnya tetap. Sedangkan E0 yang kecil itu penulisan reaksi redoksnya harus dibalik. Kenapa dibalik? Karena ini kan reaksi reduksi, sedangkan kalau E0 yang kecil itu ada E0 anoda, berarti dia mengalami
reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu reaksi yang melepaskan elektron, berarti reaksinya harus dibalik. Oke. Di sini ya, contoh soal di sini ada 2 buah elektroda tembaga dan perak. Ya. Jadi kalau tembaga itu E0-nya sebesar 0,8 volt, sedangkan tembaga E0-nya 0,3 voltnya. Yang pertanyaannya adalah tentukan anoda dan katoda, kemudian kita tuliskan diagram sel atau notasi selnya, kemudian kita tentukan harga potensial selnya, kemudian tulis reaksi selnya dan bagaimana aliran elektronnya. Oke. Anodanya tadi ya, anoda adalah yang memiliki E0 lebih kecil. Kita lihat antara 0,8 sama 0,34, yang lebih kecil adalah 0,34, berarti E0 yang lebih kecil itu adalah E0 dari Cu. Jadi anodanya adalah Cu. Kemudian yang lebih besar di sini adalah Ag, berarti katodanya Ag. Ya. Maka penulisan notasi selnya adalah seperti ini. Anodanya Cu berubah menjadi ionnya, kemudian jembatan garam, kemudian ion dari katoda dan katodanya. Ya. Kemudian reaksinya. Ya, karena Cu itu sebagai anoda, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi, berarti reaksinya dibalik. Sebelumnya Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, setelah dibalik Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Sedangkan katoda di sini Ag ini mengalami reaksi reduksi, berarti penulisan reaksinya tetap seperti ini. Ag+ plus elektron menjadi Ag. Nah, untuk elektronnya harus kita buat sama ya. Jadi elektronnya di sini ada 2 dan 1. Berarti kita harus membuat sama menjadi berapa? Menjadi 2. Maka ini dikali 1 dan Ag dikali 2 supaya elektronnya sama-sama 2. Nah, ketika elektronnya sudah sama, yang lainnya sudah tinggal ikut dikali, langsung turun ya. Cu dikali 1 Cu, Ag plus dikali 2 2 Ag plus. Kemudian yang di setelah kanan panah ya, Cu2 plus dikali 1 Cu2 plus, Ag dikali 2 jadi 2 Ag. Jadi hasilnya adalah Cu plus 2 Ag plus menjadi Cu2 plus 2 Ag. Kemudian penentuan potensial selnya ya, atau listrik yang dihasilkan. Ya, rumusnya tadi apa? E0 yang mengalami reduksi dikurang E0 yang mengalami oksidasi, atau E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Jadi E0 yang besar adalah 0,8, E0 yang kecil 0,34. Jadi 0,8 dikurang 0,34, hasilnya adalah 0,46 volt. Ya. Nah, kalau hasilnya positif, artinya reaksi ini berlangsung spontan. Berlangsung spontan artinya reaksi ini terjadi. Ya, terjadi. Kalau hasilnya negatif, berarti reaksi tidak berlangsung spontan, reaksi tidak terjadi. Ya, yang namanya listrik nggak mungkin ada yang negatif. Ya, jadi hasilnya harus positif. Kemudian aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda, berarti dari Cu ke Ag. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini ada elektroda nikel dan timbal. Ya, masing-masing di sini untuk nikel E0-nya potensial elektrodanya adalah min 0,25 volt dan timbal minus 0,13 volt. Ya, sama pertanyaannya, kita tentukan anoda dan katoda, kita tuliskan diagram sel, kemudian tentukan nilai potensial selnya atau E sel, kemudian tulis reaksi selnya dan aliran elektronnya bagaimana. Oke, ingat ya, jadi anoda adalah yang memiliki E0 kecil. Yang memiliki E0 kecil di sini ya, antara minus 0,25 sama minus 0,13. Yang terkecil adalah minus 0,25. Jadi anodanya adalah Ni. Kemudian katodanya itu yang mempunyai E0 lebih besar, yaitu minus 0,13, yaitu Pb. Oke, diagram selnya. Jadi anodanya Ni, ya Ni berubah menjadi Ni2+, kemudian jembatan garam. Kemudian ion dari katoda yaitu Pb2+, dan katodanya adalah Pb.
Oke, E-selnya E0 reduksi dikurang E0 oksidasi atau E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Jadi minus 0,13 dikurang minus 0,25. Ya, minus ketemu minus jadi plus. Jadi minus 0,13 ditambah 0,25 hasilnya adalah plus 0,12 volt ya, karena hasilnya positif jadi reaksi berlangsung spontan. Kemudian aliran elektron dari Ni ke Pb, dari nikel ke timbal ya, dari anoda ke katoda. Oke, selanjutnya contoh nomor 3. Di sini ada beberapa beberapa logam dengan potensial elektrodanya masing-masing. Ada Fe dengan potensial elektrodanya minus 0,44 volt, timbal minus 0,13 volt, seng minus 0,76 volt, dan timah minus 0,14 volt. Oke. Jadi pertanyaannya adalah manakah reaksi yang berlangsung spontan dalam keadaan standar? Nah, apakah Fe 2 plus Zn menjadi Fe plus Zn 2 plus, Pb 2 plus Fe menjadi Pb dan Fe 2 plus, Sn 2 plus Zn menjadi Sn dan Zn 2 plus, Zn 2 plus Pb menjadi Zn dan Pb 2 plus. Nah, kita lihat. Nah, kita tuliskan dulu deret voltanya. Jadi kalau cara mudahnya adalah kita tidak perlu menentukan nilai SL-nya. Jadi kita cukup menuliskan deret voltanya. Jadi kita urutin nih, yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah Zn minus 0,76. Nah, berarti Zn yang paling kiri. Kemudian setelah Zn berapa? Yang minus 0,44 yaitu Fe. Setelah Zn Fe, terus setelah itu Sn. Setelah Sn baru terakhir adalah Pb ya. Jadi seperti ini, Zn, Fe, Sn, dan Pb. Ini adalah deret voltanya. Nah, kemudian ingat konsep yang kemarin di deret volta bahwa logam yang di kiri mampu bereaksi dengan logam yang di sebelah kanannya. Artinya kalau yang di kiri bentuknya logam, yang di kanan bentuknya ion, gitu ya. Nah, reaksi yang pertama Fe dengan Zn. Di sini Fe bentuknya ion, Zn bentuknya logam. Ingat, yang di kiri bentuknya logam. Kira-kira Zn ada di mana nih dari Fe? Zn ada di sebelah kirinya Fe. Jadi betul. Di sini Zn ya, Zn ini bentuknya logam, sedangkan Fe yang di sebelah kanan bentuknya ion. Jadi reaksi ini berlangsung spontan atau terjadi. Kemudian antara Pb dengan Fe ini reaksi. Nah, kita lihat di sini Fe dan Pb ya. Jadi Fe ada di sebelah kirinya dari Pb. Ya, Fe lebih di kiri dari Pb, sehingga Fe itu bentuknya harus logam, sedangkan Pb bentuknya harus ion. Jadi reaksinya sudah tepat ya. Pb itu di sebelah kanannya Fe, jadi bentuknya harus ion. Fe di sebelah kirinya Pb bentuknya harus logam atau unsur bebas, jadi reaksi langsung. Kemudian Sn dengan Zn, tadi Zn kan lebih di kiri, paling kiri, berarti Zn ya ada di sebelah kirinya Sn, maka bentuknya adalah unsur bebas atau logam. Sedangkan Sn ada di sebelah kanannya Zn, berarti bentuknya adalah ion, dan ini reaksinya sudah benar, artinya reaksinya terjadi. Sedangkan nomor 4 Zn dan Pb, sedangkan Zn itu ada di sebelah atau paling kiri ya, Zn itu paling kiri. Kalau paling kiri harusnya bentuknya adalah unsur bebas atau logam, sedangkan Pb bentuknya harusnya ion karena ada di sebelah kanan ya. Reaksinya yang ini Zn2 plus Pb ini reaksinya salah. Harusnya reaksinya adalah Zn plus Pb 2 plus, Zn yang logam, Pb yang ion, seperti itu. Itu kalau reaksinya berlangsung spontan.
Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami ya. Jadi kalau memang belum paham bisa tanya ya di kolom komentar. Untuk siswa-siswa saya bisa tanya langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.